Oke teman-teman, jadi balik lagi di channel gue Papasan Vlog. Di vlog kali ini atau di video kali ini gue akan ngebahas tentang mobil gue sendiri, yaitu Honda Odyssey dengan nomor rangka RA6. Jadi mengenai Honda Odyssey, sebenarnya Honda Odyssey itu sekarang udah ada 4 generasi, seingat gue 4. Jadi ada yang pertama, generasi pertama itu sebelum ini generasi kedua yang RA6, dan yang ketiga itu ada RB1, RB2, generasi keempat RB3, RB4, dan ada 5 generasi sekarang. Dan yang sekarang itu dari 2011-an seingat gua, itu adalah Honda Odyssey dengan nomor rangka atau seri rangkanya RC chassisnya. Nah itu yang diproduksi sampai tahun ini, dan itu yang terbaru lah dari Honda Odyssey. Nah mengenai Honda Odyssey RA6 ini, kebetulan yang gue punya itu adalah tahun 2002 pembuatannya. Tahun pembuatan 2002, dan ini pilihan trimnya adalah tipe M. Di atasnya ini seingat gue masih ada MQ yang tampilan shift knob-nya itu udah kayu, panel kayu seperti ini. Ini udah panel kayu. Setir bagian atas ini itu kayu juga. Di sini kayu dan di sini juga kayu. Yang pasti panel hitam ini yang plastik itu juga kayu, wood panel seperti ini, dan itu juga. Nah bedanya yang di tipe M ya pasti di downgrade lah ya, atau nggak selengkap yang tipe MQ yang pasti. Nah untuk yang pertama gue akan ngebahas tentang modifikasi. Jadi dari awal mobil ini masih standar, yang gue modifikasi itu udah banyak, termasuk di mesin. Kalau mesin sih lebih jelasnya atau lebih bagusnya itu dibilang bukan modifikasi ya, emang peremajaan part-part mesin yang udah harus diganti lah yang pasti. Nah kita mulai dari depan dulu. Kalau misal dari depan, yang pertama kali udah diganti yang pasti lampu depan. Lampu depan itu dulu ada seperti apa ya namanya, pecah rambut. Iya benar, pecah rambut, dan itu udah sunburn, jadi menguning gitulah pokoknya. Nah dengan begitu ya udah akhirnya gue cari dan ketemunya ada di Om Tri, bilang namanya Om Tri, gue nyebutnya Om Tri. Jadi dia itu kayak apa ya, importir gitu ya, importir umum ya masuknya, cuman untuk barang-barang yang potongan gitu dari Malaysia, misalnya Malaysia, Jepang gitu. Tapi sih lebih seringnya sih ke Malaysia, karena kalau di Jepang sama Singapura itu mungkin, kalau Jepang yang pasti kejauhan, tiketnya juga pasti mahal. Kalau Singapura mungkin nggak selengkap Malaysia yang potongannya, dan barang-barang yang dia jual juga bagus kok. Nanti akan gue kasih lihat deh gimana lampunya yang sekarang gitu. Sayangnya lampu yang lama udah nggak ada, jadi nggak ada fotonya juga. Nah makanya jadinya gua akan nunjukin cuma yang baru, oke? Dan yang kedua itu ada spion. Kenapa spion diganti? Karena waktu beli lampu atau headlamp itu gue juga ngeliat dong sekalian di itunya, di iklannya dia di Instagram itu ada spion yang punya lampu sennya. Nah makanya gue tertarik tuh waktu itu, akhirnya dibelilah sekalian. Oh ya sama, ada part modifikasi juga tapi belum terpasang. Itu yang belum terpasang itu grill depan itu belum terpasang karena mau dipasangnya nanti tunggu mobilnya dicat
jadi sekalian masang grill baru. Nah udah, paling yang nggak dipasang cuma itu doang yang nggak terpasang. Spion udah, lampu depan udah, paling velg lebarnya 17 inci itu pakai replikanya TE37 Volk Race TE37 dengan PCD 514,3. ET-nya lupa lah ya, ET 37 kalau nggak salah, apa 27 gitu, lupa. Pokoknya nggak terlalu keluar dari body lah. Nah udah, headlamp udah, spion udah, grill udah, dan kita sekarang masuk ke dalam, ke interior. Di interior yang pasti udah diganti, ini ada apa ya, head unit bilangnya, head unit dari Pioneer. Kodenya kalau nggak salah AVH275BT ya, itu bisa Bluetooth doang, belum bisa WiFi atau screen mirroring gitu, belum bisa. Karena dulu itu tabnya kan masih ya bukan tab yang CD ya, tabnya yang bener-bener kaset gitu. Dan di bawahnya tuh, di bawah sininya tuh ada kompartemen buat naruh-naruh uang gitu, atau barang yang kecil-kecil yang pasti. Dan yang diganti lagi yang pasti adalah speedometer nih. Nanti deh biar gampang, ntar gua kasih fotonya speedometernya. Jadi kenapa speedometer diganti? Karena speedometernya yang lama itu udah mati, si bagian itunya, MID-nya itu udah mati, udah nggak bisa kelihatan lah intinya. Akhirnya nyari lah, makanya kilometernya turun lagi, yang tadinya dari 300 ribu lebih, sekarang sisa 114 ribu karena ganti speedometer baru. Dan jangan lupa di sini tuh kita udah ganti ininya nih, yang kayak pegangan gitu. Ini itunya warna piano black. Aslinya itu sewarna sama ini, sama panel pintu yang ini. Cuman karena plastik doang jelek gitu kan, akhirnya yaudah sekalian diganti juga. Dan belinya juga di Om Tri ya. Kebanyakan barang-barang yang gue beli buat mobil itu dari Om Tri lah. Ada orangnya di Ciledug ya bilangnya ya, kalau nggak salah sih. Nah setelah ini udah, setir yang pasti udah di retrim, udah ditrim ulang. Tadinya tuh udah apa ya namanya, kelopek-kelopek lah. Ini udah bagus lagi, udah enak lagi. Tapi sih niatnya sih rencananya pengen diganti juga sama punyanya Odyssey yang RB1 atau RB2 lah. Dan apa lagi ya, kayaknya sih untuk modifikasi itu doang ya. Oke, jadi kita tadi udah ngebahas tentang modifikasinya. Sekarang gue mau ngebahas tentang Odyssey dengan chassis RA6. Jadi RA6 jadi di tahun 2000-an itu enggak cuma rangkanya itu enggak cuma RA6 aja, tapi ada RA6, RA7, RA8 sama RA9. Tapi untuk RA7, 8, 9-nya gue nggak tahu ada apa enggak di Indonesia, masuk apa enggak. Yang pasti untuk di modelnya yang ini itu ada, kalau nggak salah sih ada 3 ya, 3. Jadi ini yang gue punya itu sekarang versinya Jepang, tapi tipenya M. Dan ada yang tipe Australia, dia itu bedanya cuma di chrome-nya doang, list chrome-nya gitu, di bumper depan, bumper belakang sama. Dan yang paling menonjol dari versi Australia itu adalah sunroof. Di versi Australia itu nggak ada sunroof, tapi di versi Australia dia punya fog lamp yang nggak ada di tipe Jepang. Sama apa ya, sama cruise control, iya bener. Sama di versi Australia dia punya cruise control. Jadi makanya di panel-panel yang kosong ini di sini itu udah pasti ada cruise controlnya sama pengaturan fog lamp, tapi dia nggak ada sunroof. Dan yang ketiga itu ada yang absolute. Versi absolute itu ada yang, seingat gue ada yang Jepang, ada yang Australia juga, 2 macam juga. Absolute intinya. Dan dia yang pasti perbedaannya ada di instrumen clusternya atau speedometernya. Speedometer udah beda, mesin juga udah beda karena dia pakai mesinnya V6 3000 cc
versi Jepang dan versi Australia itu masih pakai mesin 4 silinder F23. Nah, bedanya di situ. Nah, terus ada apa lagi nih? Setelah di tahun 2000-an, 2002 2003 itu ada versi RB1 dan RB2. Itu adalah generasi ketiga dari Odyssey. Di generasi ketiga itu si Odyssey-nya atau si mobilnya sendiri, dia mobilnya bentuknya udah berubah jadi kecil, udah lebih pendek. Panjangnya tetap sama, setahu gua masih sama panjangnya, cuma dia lebih pendek. Dan dia ruang mesinnya itu nggak seluas atau nggak selega dengan tipe atau chassis RA. Jadi dia semuanya penuh padat terisi gitu kalau ruang mesinnya yang RB. Yang ketiga ada generasi keempat itu ada RB juga, cuman RB3 dan RB4. RB3 dan RB4 itu cuma facelift lah, anggapannya facelift doang, karena perbedaannya cuma di lampu depan sama lampu belakang. Yang tadinya lampu belakangnya itu kalau di RB1 RB2 itu bentuknya mirip segitiga gitu. Nah, kalau di RB3 RB4 dia lampu belakangnya itu sipit jadinya. Nah, ini adalah Honda Odyssey dengan tipe M. Kode bodinya RA6. Nah, ini yang gue punya sekarang. Jadi yang seperti gue udah bilang tadi, ya lampu ini kelihatannya kan udah bening banget nih. Enak dilihatnya. Sebelumnya itu butek banget, jadi ini nggak kelihatan. Kayak ya udah jelek lah pokoknya. Tuh nggak kelihatan. Dan ini yang gue bilang velgnya replika Volk Race T37. Nah, ini spionnya yang gue bilang tuh ada sennya itu. Nah, ini makanya gue tertarik, cuman memang warnanya beda, hitam, karena ini kan bilangnya warnanya kan champagne ya untuk warna ini. Nah, sekarang kita lihat, kita putar ke belakang. Nah, jangan lupa gue juga ikut Hoci atau DC Community. Bisa dilihat di belakang ya masih standar, nggak ada apa-apa yang diganti semuanya. Oh ya, yang pasti sirip hiunya itu nggak standar. Nah, udah untuk tampilan di luar atau eksteriornya paling begitulah. Gampang banget atau sedikit banget yang diganti. Nah, sekarang kita masuk deh. Kita buka dulu. Kita buka. Ini kuncinya udah, remote-nya udah aftermarket. Jadi bukan aslinya lagi. Ini kuncinya. Masih ya kayak beginilah, tradisional banget. Ini kita buka. Nah, bisa dilihat dari sini. Nah, yang gue bilang ini udah diganti. Tadinya kilometernya itu sekitar 350.000 atau 320.000, dan sekarang 114.910. Nah, ini kayaknya sih ini buat versi Jepangnya kayaknya deh ya, atau apa nggak tahu, karena dia beda banget. Di sini kan nggak tahu kelihatan apa enggak di kamera. Harus kalau di aslinya yang dapat dari awal mobil ini, dia di sini tuh ada kayak kotakannya lagi gitu. Dan di tanda remnya itu, rem tangan, kalau di sini rem kaki, nah itu ada tanda serunya, dan di sini nggak ada. Sama yang beda itu adalah engine checknya, ada tulisan cek, itu udah beda banget. Makanya ya lumayan lah ya. Dan ini instrumennya yang udah diganti. Ini tadinya sewarna sama ini, sama persis, cuman dia cuma plastik gitu doang lah, jelek, makanya diganti pakai yang piano black kayak begini. Ini lebih bagus, bisa dilihat tuh. Nah,
sebenarnya kalau kalau ada juga pengen juga sih beli ininya. Yang ini nih, ini kan cuma ya plastik hitam doang lah, masih nggak sewarna gitu. Ini juga nggak, masih belum sama itu juga masih nggak sewarna. Pengen cari juga yang warna piano black gitu, cuman masih belum ada. Ini tadi kan udah kelihatan di video juga, ini udah diganti head unitnya pakai Pioneer. Dan yang paling keren sih di versi Jepang sih ada sunroofnya ya. Tuh. Sunroof itu paling gampang kelihatan. Sama udah sih. Ya maaf ini kayak begini karena dulu kena apa gitu terus nggak bisa hilang sampai sekarang. Untuk bagian dalam sih kayak begitu. Sama sekarang gue pengen ngasih lihat mesinnya ya. Jadi ini penampakan mesinnya. Kode mesinnya F23A 4 silinder SOHC VTEC. Tapi VTEC-nya itu adalah VTEC E atau VTEC yang di downgrade lah ya, nggak kayak VTEC yang nyala di 6.000-an gitu. Karena ini 6.000 atau 5.500 sudah limit. Yang pasti ini mesin udah di overhaul kemarin, semuanya diturunin. Yang pasti head udah dibagusin lagi. Ini tadinya baut ini dua itu rembes, makanya baut ini juga diganti atau ditap ulang istilahnya. Dan reservoir untuk power steering juga diganti karena udah pecah-pecah rambut. Terus kemarin ada bocor gitu sedikit di bagian belakangnya, makanya diganti lagi yang baru. Fuse box juga udah baru karena yang lama itu kebakar, soket ada yang kebakar, makanya diganti. Terus ini tambahin apa ya, ini namanya intake udaranya tapi kayak tambahan gitu, dia masuk ke belakang nih, dari sini ke belakang itu dia. Ini overall untuk mesin cuma yang di overhaul doang. Sama kemarin ganti dinamo starternya karena dia udah mati dinamo starternya, makanya kita ganti lagi. Sama yang nggak kelihatan itu ada yang udah diganti, ada rack steer. Nah, rack steer ini yang paling nyebelin sebenarnya karena rack steer di mobil ini udah ada sekitar 10 atau 11 kali ganti. Dan ini ya, ini kayaknya ini yang ke-11 dan ini yang bertahan sampai sekarang. Karena yang lama itu wah bocor terus. Nah, untuk reservoir ini, tabung reservoir itu gue belinya di Malang, di Eris Motor. Ntar gua kasih nomornya deh kalau misalnya itu. Ntar gua tampilin nomornya, Eris Motor namanya. Rack steer-nya juga gue beli di Eris Motor ya, kalau misalnya bisa dilihat. Sayangnya sih nggak bisa dilihat ya. Nah udah begitulah untuk mesin, karena nggak ada lagi yang diganti. Ya semua barang-barang yang misalnya yang perintilan-perintilan gitu buat mesin tuh kita belinya di Eris Motor juga di Malang. Kayak knocking sensor, terus kayak tadi ada apa namanya, reservoir oli power steering, itu juga kita belinya di Eris Motor. Udah paling ceritanya segitu aja buat Honda Odyssey gua kali ini. Dan jangan lupa subscribe dong ya. Dadah.